Saya dilaporkan ke polisi karena saya menyampaikan fakta bahwa banyak kasus intoleransi terjadi di Sumbar. 3 tahun terakhir ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, Kristen fobia itu, sentimen anti-Kristen lah. Itu lumayan parah. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian Barat, di WIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat. Saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan seputar dunia debat, teman-teman ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Abu Janda yang kejam-kejam karena dilaporkan oleh elemen-elemen masyarakat di Indonesia yang sudah resah dengan provokasi-provokasi yang dibuat oleh Abu Janda ini. Jadi Abu Janda kejam-kejam, teman-teman. Dia mengatakan bahwa pelaporan yang dibuat kepada dirinya ini untuk membungkam suara-suara minoritas yang tertindas. Padahal sekali lagi teman-teman ya, tolong dibedakan. Abu Janda dilaporkan bukan karena sedang membela minoritas, bukan karena sedang membela kekristenan. No. Ya. Jadi kalau ada yang bilang orang Kristen ditangkap karena membela iman, orang Kristen ditangkap karena sedang melawan ya, penzoliman kepada diri mereka, ini adalah berita bohong sekaligus mendiskreditkan pihak penegak hukum Indonesia. Ini sama saja menghina kepolisian negara kita, teman-teman ya. Karena yang pertama, Abu Janda dilaporkan karena fitnahannya. Ya, karena fitnahannya kepada orang-orang Sumatera Barat maupun Jawa Barat yang dia katakan barbar, teman-teman. Kita tahu orang barbar itu adalah orang yang tidak berpendidikan, orang yang suka menggunakan kekerasan. Yang jadi masalah adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat, setahu kita, ya, sepanjang sejarah itu banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh intelektual. Nggak ada kita dengar tokoh barbar berasal dari Sumatera Barat maupun Jawa Barat. Kecuali ada kisah ya, ada cerita bahwa ada sekelompok masyarakat Minang yang mungkin makan orang gitu kan. Nah, itu kan makan orang itu kan identik dengan barbar gitu kan. Identik dengan perilaku yang nggak benar gitu. Nah, misalnya orang di Jawa Barat atau Sumatera Barat ada yang kanibal gitu. Nah, itu boleh kamu bilang, oh di sana lagi ada barbar gitu kan. Yang jadi masalahnya dua daerah ini nggak ada. Nggak ada pernah kita dengar sejarah seperti itu. Yang ada malah tokoh-tokoh intelektual. Bung Hatta dari Padang, teman-teman, dari Sumatera Barat, betul nggak? Banyak orang-orang hebat itu dari Sumatera Barat. Begitu juga Jawa Barat, teman-teman. Sehingga kalau mengeneral semua orang di Sumatera Barat dan Jawa Barat sebagai barbar, ya tentu saja Anda layak untuk dilaporkan karena sudah memprovokasi, ya, sudah memprovokasi. Jadi sudah dilaporkan, teman-teman, oleh Ikatan Keluarga Minang ya. Ikatan Keluarga Minang sudah melaporkan Abu Janda. Ini bentar lagi, teman-teman, akan ada ormas-ormas, yayasan-yayasan lain yang akan melaporkan Abu Janda juga. Yang kita dapat infonya sedang dilakukan pelaporan. Nanti setelah selesai mungkin akan ada konferensi pers juga, akan ada beritanya. Nah, jadi ini makin ramai, teman-teman. Setelah beberapa minggu yang lalu, Abu Janda juga dilaporkan lantaran memprovokasi dengan ya, memotong video Pak JK dan membuat narasi sesat. Membuat narasi sesat yang membuat umat Kristen marah kepada Pak JK. Jadi menyesatkan orang-orang Kristen. Ngeri sekali memang ya. Satu manusia satu ini, teman-teman. Ngeri ya, ngeri. Dan di sini bukan hanya dari masyarakat umum yang marah, bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansurullah mengecam pernyataan Permadi Arya alias Abu Janda yang mengkaitkan Sumatera Barat dengan istilah barbar. Sebelumnya Abu Janda menjadi sorotan setelah video pidatonya viral di media sosial. Nah, itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih, yang ada barbarnya ini saya juga aneh. Yang ada barbarnya kok banyak yang barbar, ujar Abu Janda. Gubernur Sumatera Barat menilai ucapan tersebut tidak pada tempatnya, serta berpotensi memecah belah masyarakat.
Gubernur menyatakan mendukung langkah hukum yang ditempuh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang dengan melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri. Kita sangat setuju Abu Janda dilaporkan karena pernyataan yang disampaikan itu tidak pada tempatnya, memecah belah, membuat permusuhan. Ujarnya usai sholat Idul Adha di halaman kantor gubernur, teman-teman. Jadi memang Abu Janda ini sering sekali ya, memprovokasi umat beragama di Indonesia. Bahkan dia juga beberapa kali saat khotbah di gereja mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak marah gitu kan. Jadi dia berharap sekali orang Kristen itu marah dengan umat Islam, dan kalau bisa angkat senjata, ya, angkat pedang untuk melawan umat Muslim. Nah, ini kan jahat sekali, teman-teman. Jahat sekali. Jadi kalau dibilang ini upaya membungkam dia, ya enggak gitu kan. Ini upaya menegakkan hukum supaya orang jangan sembarangan ngomong. Ya, kamu berhak ngomong, tapi kalau kamu sudah ngomong sesuatu yang melanggar hukum, maka itu ranahnya sudah pidana. Ranahnya sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap pihak kepolisian bisa menertibkan supaya kondisi masyarakat bisa kondusif. Jangan provokasi-provokasi seperti ini. Bahaya sekali, teman-teman. Abu Janda sendiri ya, itu kejang-kejang begitu dengar berita dia dilaporkan, bahkan ngelantur dengan mengatakan ini adalah upaya pembungkaman lah dan sebagainya ya. Jadi ngarang bebas, ya ngarang bebas seperti yang biasa mereka lakukan, teman-teman. Kita dengarkan dulu bagaimana ngarang bebas dari Abu Janda ini ya. Saya dilaporkan ke polisi karena saya menyampaikan fakta bahwa banyak kasus intoleransi terjadi di Sumbar. 3 tahun terakhir ini, Bapak Ibu, Kristen fobia itu, sentimen anti Kristen lah, itu lumayan parah. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian Barat, DWIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat. Saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Kita buktikan aja, tanggal 29 Agustus 2024, Jemaat GBI Kampung Nias 3, Kota Padang Sumbar diancam mau digorok dan dipecahkan kacanya hanya karena mereka ibadah minggu. Mari kalau masalah ibadah ini, nanti saya konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Tapi kalau mayakin sendiri seperti ini, masuk aku rumahku. Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan digorok nanti. Gorok nanti. Gorok nanti semuanya. Tanggal 1 September 2024, Jemaat GBI di Kabupaten Damasraya Sumbar menangis karena tempat ibadah mereka mau dibongkar perusahaan atas desakan warga Muslim. Pekerja harian Pak. Kalau dibongkar enggak apa. Gimana kan bagaimana? Tanggal 27 Juli 2025, rumah doa jemaat GKSI di Padang Sarai Sumbar dirusak dan anak-anak kecil jemaat diteror oleh warga hanya karena mereka ibadah minggu dan warga tidak suka mendengarnya. Dan masih banyak lagi. Ada kasus rendang babi yang dilaporkan ke polisi. Ada kasus aplikasi Injil bahasa Minang yang diprotes keras dan dilaporkan ke polisi. Masa bikin rendang babi sama bikin aplikasi Injil pakai bahasa Minang aja sampai dilaporkan ke polisi? Apa itu namanya kalau bukan Kristen fobia? Jadi sekali lagi, saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Saya juga difitnah keji, saya dikatakan menghina masyarakat Sumbar, padahal faktanya saya tidak pernah mengatakan masyarakat Sumbar barbar. Yang saya katakan di video adalah yang ada barbarnya, banyak orang barbar, itu pun sambil bercanda. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Intinya laporan polisi ini memang jelas niatnya mau membungkam kasus-kasus intoleransi yang terjadi agar seolah semuanya damai, gemah, ripah, lojih, nawi. Padahal faktanya di lapangan memang intoleran terhadap perbedaan. Itu fakta. Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan Abu Janda dipolisikan Ormas terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA. Abu Janda dipolisikan gara-gara mengucapkan sumber barbar mengenai intoleransi.
Laporan terhadap Abu Janda itu dilayangkan oleh Ormas Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM pada Selasa 26 Mei. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM DPP IKM, Devrizal Jamaris, mengatakan pelaporan itu dilakukan karena ucapan Abu Janda dinilai telah menyakiti masyarakat Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Adapun pernyataan Abu Janda yang dilaporkan oleh Ormas IKM berisi mengenai intoleransi. Dalam pernyataannya, Abu Janda mengatakan bahwa umat Muslim di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat keras. Ia kemudian secara retoris mengaku bingung mengapa daerah yang berakhiran AR banyak orang barbar. Menurut IKM, pernyataan itu menyerang atau memberikan ujaran kebencian terhadap etnis tertentu. Devrizal merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebut arti dari kata barbar memiliki muatan negatif, yakni tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban. Devrizal menyebut ucapan Abu Janda dinilai sangat menyakiti masyarakat Minangkabau. Apalagi menurut Devrizal, masyarakat di Sumatera Barat sangat menjunjung tinggi toleransi antar suku dan umat beragama. Jemaat sama anak-anak lagi doa, rumah doa. Mereka lagi doa. Itu warga datang, berhenti. Dihancurin semua. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Ini adalah terhadap pidato yang diduga dilakukan di suatu tempat ya, di depan suatu tempat ibadah ya, yang kemungkinan besar berada di luar negeri ya, kemungkinan ada di Amerika Serikat kalau nggak salah, di daerah Philadelphia ya. Nah di situ pidato secara lengkap ada sekitar 9 menit kita dengar di beberapa akun TikTok maupun akun media sosial yang sudah beredar luas di masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan di mana ada kata-kata yang spesifik menyerang atau memberikan ujaran kebencian kepada etnis tertentu, yaitu masyarakat Sumatera Barat, yang mana etnis Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, sebagian besar etnis Minangkabau, ya, di mana di sini disebutkan bahwa masyarakat yang daerah intoleran itu ya Sumbar, Jabar, itu yang ada barbar di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana. Ya, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari barbar itu jelas ya, bahwa tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban. Nah ini menurut kami sangat menusuk hati dan kalbu masyarakat suku Minangkabau, yang mana masyarakat suku Minangkabau berlandaskan pada asas falsafah adat yang tinggi ya, alam takamang jadi guru, adat pasandi sara bersandi kita belah. Kami menjunjung tinggi ya peradaban dan persatuan dan kesatuan. Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia ya, merupakan suku yang cinta toleransi. Selama ini untuk masalah toleransi Sumatera Barat tidak ada masalah besar soal toleransi. Yang ada masalah ini dibesar-besarkan. Pada saat ini pemerintah sedang lagi fokus untuk membenahi ekonomi, namun kita mengkhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana yang memancing adanya adu domba antar suku di Indonesia ini dan maupun agama ya. Ini merupakan satu yang sangat membahayakan. Nah, Ketua Umum kami Bapak Andre Rosiade sangat konsen persoalan ini, karena persoalan ini sudah menjadi kehebohan di mana-mana ya. Jadi kita di DPP IKM ini ada di seluruh Indonesia dengan sekitar 34 DPW dan sekitar 292 DPD ya, DPD dan DPC, sehingga ini mau nggak mau kami terpaksa melaporkan ini untuk mencegah ya adanya tindakan main hakim sendiri dari masyarakat Sumatera Barat. Dan kita ada di mana-mana ya, diaspora Minangkabau ini ada di mana-mana, bahkan ada di luar negeri. Kita khawatirkan terjadi tindakan main hakim sendiri, oleh karena itu kita mempercayakan proses ini melalui proses hukum, dan kita berharap ya pihak kepolisian sebagai pihak berwajib dapat segera memproses ini secara transparan, profesional dan proporsional, sehingga
ya keresahan-keresahan masyarakat kita ini bisa terjawab dengan baik. Banyak orang mengatakan bahwa Abu Janda ini punya backingan yang sangat kuat. Ada bos yang sangat kuat. Dan itu mengaca kepada banyaknya kasus-kasus yang selama ini dibuat oleh Abu Janda dan selalu bisa dibilang selamat dari jeratan hukum. Selama ini selalu berhasil menghindar dari jeratan hukum. Nah, jadi kita tahu Abu Janda ini memang ada bos di belakangnya yang menyuruh agar dia terus mengobok-obok Indonesia, agar dia terus mengadu domba anak bangsa, agar Indonesia itu tidak bisa fokus kepada kemajuan. Jadi memang tujuannya seperti itu. Dari statement-statement dia yang mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak emosi, seharusnya umat Kristen marah gitu kan, harusnya angkat senjata dan sebagainya, itu kan jelas provokasi. Dan kita berharap pihak kepolisian bisa segera memproses kasus ini karena sudah sangat meresahkan. Kalau kita lihat rentetannya, baru beberapa waktu yang lalu, dia juga dilaporkan ya, Abu Janda juga dilaporkan karena memotong video Pak JK serta membuat narasi sesat yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK. Pak JK lagi cerita pandangan dari orang-orang yang berkonflik saat itu, malah dia pelintir bahwa itu ajaran Pak JK tentang kekristenan. Itu tafsir Pak JK tentang Kristen. Padahal Pak JK sedang bilang bahwa orang-orang saat itu siap mati karena mereka mengimani mati pun mereka syahid. Membunuh lawannya syahid, gitu kan? Itu pandangan orang yang berkonflik. Tiba-tiba dipelintir. Oke? Dan sekarang di khotbahnya di gereja Betani, dia kembali mengatakan bahwa orang Jawa Barat, orang Sumatera Barat, barbar. Padahal dua provinsi ini bisa dibilang provinsi yang sering sekali menghasilkan tokoh-tokoh intelektual. Ya. Dan kita berharap setelah Pak Gubernur Sumbar, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy juga bisa angkat bicara ini ya. Karena kita tahu Sumatera Barat ini punya satu gubernur yang luar biasa, yaitu Kang Deddy. Ya, Kang Deddy itu kan sangat Jawa Barat sekali kalau kita lihat stylenya. Sangat mencintai Jawa Barat. Sangat sayang dan cinta budaya Sunda. Ini sudah dihina seperti ini, mana pendapat Kang Deddy? Mana suara Kang Deddy kan gitu. Kita berharap Kang Deddy bisa membantu pelaporan kepada Abu Janda ini yang memang sudah sangat meresahkan teman-teman. Kalau kita lihat ya, daerah-daerah di Indonesia, malah daerah-daerah yang Islamnya ya sangat berapi-api, sangat Islam sekali, itu biasanya malah paling yang toleran teman-teman. Kita lihat Aceh, sangat toleran sekali. Padang, begitu nyaman bagi pendatang. Orang Nias berapa banyak? Orang Mentawai, ya, yang notabene itu Kristen, hidup nyaman di Padang, teman-teman. Hidup sangat nyaman di Padang. Bahkan bisa dibilang daerah-daerah yang Islam mayoritas itu damai semua. Damai, Banten, ya, nyaman. Coba lihat pertumbuhan paling kencang, Tangerang gitu kan, wilayah Banten. Ya, itu pertumbuhan paling kencang sekarang, ngalahin Jakarta malah. Wilayah-wilayah di Tangerang. Jadi sekali lagi, fitnahan itu nggak mendasar. Jawa Barat luar biasa teman-teman. Bogor, Depok ya, wih gila teman-teman. Saya saja sekarang jadi warga Jawa Barat teman-teman ya. Sudah pindah. Domisili saya dari Tangerang. Yang sebelumnya kan PIK itu Tangerang teman-teman. Ya, PIK 2 tuh Tangerang, sekarang saya pindah jadi Jawa Barat ini. Lagi proses ngurusin KTP karena untuk ngurus BPJS. Lagi pindah. Dan saya bangga. Ya, sekali lagi, daerah-daerah Islam itu luar biasa teman-teman. Malah kalau kita lihat di Indonesia ini, daerah yang Islamnya minoritas itu malah kalau secara ekonomi agak tertinggal. Ya. Secara pendidikan juga setahu saya, ya sekali lagi ini setahu saya, silakan kalian cek teman-teman. Oke? Dan kita nggak punya sejarah barbar gitu, nggak ada sejarah barbar di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pernah nggak kalian dengar orang Minang makan orang? Nggak ada teman-teman ya. Nggak ada. Tapi kalau daerah yang non-Islam, kita pernah dengar gitu kan. Oh daerah sana barbar dulu, nenek moyangnya gitu kan. Ya, pernah dengar gitu. Jadi tolonglah, ngomong itu pakai dasar gitu. Pakai data. Hanya karena mereka menegakkan hukum,
Ya, sekali lagi, mereka menegakkan hukum nih. Lantaran tempat tersebut ilegal. Kenapa? Malah diserang. Seharusnya dipertanyakan, kenapa orang ini menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah tanpa permisi, tanpa ngomong. Di mana ajas sopan santunnya? Apakah tidak diajarkan di ajaran tersebut? Saya saja teman-teman, dari kecil ya, saya ingat sekali orang tua saya selalu bilang, di mana kamu usaha, jumpai warganya dulu, kepala desanya, ngomong dulu. Saya ambil contoh, dulu saya pertama sekali buka cabang itu di Medan, di salah satu daerah, ya dimana kalau izin itu kan sebenarnya sama wali kota saja gitu, ya dinas, sama dinas saja. Tapi saya jumpai kepala lingkungannya, keplingnya teman-teman, ya, saya kasih tahu sama keplingnya, saya ngomong gitu. Tahu nggak keplingnya ngomong apa? Daerah saya itu kan daerah industri. Dia bilang gini, bapak lah orang Cina pertama, dia bilangnya, yang jumpai saya untuk minta izin buka usaha. Yang lain itu bypass semua gitu kan. Semua itu yang penting dari dinas sudah ada izin buka gitu. Nggak ada permisi, nggak ada menghargai, dia bilang. Oh iya ya Pak, saya bilang. Karena saya dari kecil ditanamkan, ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Sopan santun dulu dong, ya. Pendeta Kristi Depari teman-teman, yang ribut sama siapa? Sarah. Rumahnya di Lubuk Pakam dijadikan gereja. Nggak ada masalah. Nggak ada izin, dia bilang, nggak ada izin. Dia cuma minta sama lingkungannya, sama tetangganya, diizinkan kok. Kenapa? Karena hubungannya baik. Hubungannya baik, itu yang paling penting, jaga hubungan. Saya nggak tahu nih, Abu Janda kok belum bahas nih ya, yang masalah di Bantul teman-teman. Gereja GMS, ya. Gereja GMS hitam, misi sejahtera ya, pecahan dari GMS. Yang hitam ini punyanya Philip Mantova, menantunya ya. Jadi menantunya buat sinode sendiri. Gereja misi sejahtera. Di mana GMS ini kemarin ya lagi viral, yang di Bantul dibubarkan. Ya, dibubarkan oleh Forum Jihad, kan gitu. Nah, ini belum dibahas sama Abu Janda. Bentar lagi nanti dia bilang orang Yogyakarta barbar gitu kan. Salah-salah dia bisa ngomong gitu tuh. Saya mau lihat tuh kalau orang Jogja dibilang gitu gimana. Padahal Jogja jelas-jelas adalah kota pelajar, kota intelektual. Kalau juga dia hina nggak tahu lah. Itu gila memang satu orang itu. Orang kalau udah dibutakan oleh uang ya teman-teman, pokoknya bos suruh ngomong apa, ngomong gitu kan, jilat sana gitu kan. Itu kan dia sampaikan untuk menyenangkan yang ngundang dia. Ya. Disuruh ngomong tentang intoleransi, ngomongnya luar biasa gitu kan, seakan-akan udah paling pakar toleransi lah dia. Padahal sama sekali nol. Abu Janda adalah ciri manusia yang tidak bisa toleransi teman-teman. Terus nanti ada yang bilang, kamu sendiri juga penghujat dan sebagainya gitu kan. Kayak tadi saya buka Komal, ngamuk-ngamuk ada orang, oh kamu ternyata ya, si Julius itu gitu kan. Dulu kamu terkenal sekali, kamu itu begini-begini, saya baru tahu mukamu, dibilang. Lah, selama ini saya eksis kok. Malah dituduhnya, kamu selama ini sembunyi kamu kan loh. Kapan saya sembunyi guys? Selama dari pertama saya buka channel YouTube, 6 tahun yang lalu, sampai hari ini saya konsisten. Paling nggak ngonten pun 1-2 hari, itu pun karena sakit. Betul tidak? Kalau nggak sakit, channelnya dismonet, channelnya disita YouTube, pindah channel gitu kan. Kita konsisten, mengudara terus, malah difitnah. Inilah luar biasanya oten-oten ini ya. Nggak tahu apa-apa, bacotnya duluan, data nggak ada gitu kan, ngomong aja gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kita bisa lihat kalau orang sudah dibutakan oleh uang, semua dia lakukan, nggak ada otaknya gitu. Nggak ngerti saya itu gimana malunya orang tuanya. Saya nggak tahu ya, Abu Janda ini masih ada orang tua nggak ya? Kalau masih ada orang tua, saya nggak ngerti gimana perasaan orang tuanya melihat anaknya menjadi provokator yang memprovokasi orang untuk ribut gara-gara agama. Itu dosanya gila teman-teman ya. Kalau sampai orang ribut, sampai terjadi kerusuhan, ya, itu dosanya saya nggak bisa bayangkan teman-teman. Saya cerita sedikit. Salah satu alasan saya pindah ke Jakarta, karena saat itu ya, Rudi Iskariot memprovokasi beberapa ormas untuk mencari saya, untuk ya, mempersekusi saya, menyakiti saya.
Dan tentu saja ormas-ormas Islam nggak tinggal diam. Saya dipanggil oleh beberapa ormas Islam. Siap tempur gitu kan. Siap berjihad demi kamu dibilang. Oke, itu semua teman-teman siap pasang badan teman-teman. Saya mikir gitu kan. Ini kalau terjadi pertempuran, berdosa sekali saya gitu. Ya. Saya mikir gitu, kalau sampai orang terluka karena saya kan nggak tega gitu ya. Walaupun mereka bilang mereka jihad, mereka siap. Tapi kan saya mikir, janganlah. Kalau orang bilang yang waras mengalah, yang waras mengalah. Kalau Rudy Iskandar nggak peduli, Rudy Iskandar itu nggak peduli. Orang-orang ya yang dukung dia, penontonnya mati itu nggak peduli dia. Bahkan kita sering mendengar bagaimana orang yang ribut sama dia, dia suruh penontonnya yang maju. Dia sebarkan nomor, ribut kalian sama dia, kalian cari dia gitu kan. Dia nggak merasa berdosa, orang babak belur gara-gara dia. Orang ribut karena dia malah dia senang, kan lucu. Kalau saya nggak mau, itulah saya mengalah. Ya, waras mengalah teman-teman. Bukan karena kita nggak berani, enggak, kita sanggup siap tempur. Cuman kan kita lihat juga lah. Ya. Kalau dia penghujat, kita hajar teman-teman. Mati pun kita jadi. Mati pun kita jadi teman-teman. Kalau dia menghujat agama, kita siap tempur. Tapi kalau untuk sekedar ya membela teman hanya karena yang begitu-begitu, aduh janganlah teman-teman. Walaupun teman kita benar, ya kita hindari aja lah. Ngapain ada konflik agama kalau bisa lewat jalur damai kan gitu. Konflik itu terakhir, pilihan terakhir teman-teman. Perang itu pilihan terakhir. Tawarkan dulu perdamaian. Kan itu yang diajarkan kepada kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Jangan lupa di subscribe dan dibantu share teman-teman, aktifkan lonceng ya. Dan di sini kita tampilannya seperti ini. Nah, ini maskernya mau kita ganti ya, karena harusnya di sini maskernya putih. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.